Merdeka Belajar 22 ini sangat besar dan saya harap ini bisa menjadi kabar yang sangat gembira bagi guru-guru, bagi murid-murid kita, dan bagi orang tua yang saat ini sedang merencanakan seleksi masuk ke dalam perguruan tinggi. Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi resmi meluncurkan perubahan baru seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau PTN melalui Merdeka Belajar episode 22 pada 7 September tahun 2022. Terobosan ini dilakukan agar bisa menyelaraskan antara proses pembelajaran pendidikan menengah dan kualitas input pendidikan tinggi. Terdapat 3 jalur seleksi yang digelar tanpa tes mata pelajaran seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu tes prestasi, tes skolastik, dan jalur mandiri. Pertama, kita akan menjelaskan seleksi nasional berdasarkan prestasi atau yang dikenal sebagai SNMPTN. Pada skema seleksi ini tidak akan ada pembeda antara jurusan IPA dan IPS, sehingga calon mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan aspirasi karirnya. Jalur prestasi akan berfokus pada rapor di pendidikan menengah. Di sini, siswa harus mempunyai minimal 50% nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran, dan sisanya ialah maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat. Sehingga, peserta didik akan terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran secara holistik dan mengeksplorasi minat dan bakatnya. Kedua ialah seleksi nasional berdasarkan tes. Untuk tes skolastik akan berfokus pada kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Di jalur seleksi ini tidak ada lagi tes mata pelajaran, serta mengubah pola tes sebelumnya yang fokus pada hafalan. Sehingga seleksi menjadi lebih adil dan peserta didik memiliki kesempatan untuk sukses pada jalur seleksi nasional berdasarkan tes. Dan yang terakhir, seleksi secara mandiri oleh PTN. Nantinya pemerintah akan mengatur agar seleksi secara mandiri oleh PTN dibuat lebih transparan. Sebelum ujian mandiri, PTN diwajibkan untuk mengumumkan 4 hal. Pertama, kuota calon mahasiswa yang akan diterima masing-masing prodi atau fakultas. Kedua, dengan metode penilaian calon mahasiswa. Yang ketiga, besaran biaya. Dan yang keempat, calon mahasiswa atau masyarakat diberi akses untuk melaporkan apabila mempunyai bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi. Transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang lebih adil diharapkan mendorong perbaikan iklim pembelajaran di pendidikan menengah, sehingga menghasilkan calon mahasiswa yang semakin kompeten. Merdeka Belajar episode ke-22 ini adalah terobosan akan bisa menyelaraskan antara proses pembelajaran pendidikan menengah dan kualitas input pendidikan tinggi.